pesen makanan kan otomatis kita berkomunikasi sama tukang jualannya gitu. Iya. Itu dulu tuh saya panik gitu dan Kok malu. panik? Maksudnya masih kecil sok suruh mesen dan itu kan melatih mental gitu tuh. Melatih mental. Tapi saya baru denger sih ada orang mau jajan panik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ormas, obrolan mahasiswa, mahasiswa kreatif, mahasiswa inspiratif. Bersama saya Fauzan Amrul Hafiz, dan tentunya kita akan mengundang bintang tamu yang spesial, di mana kita akan membicarakan sesuatu yang spesial juga. Jadi kali ini topik pembahasannya adalah mahasiswa berprestasi dari Rubin. Nah, di sini kita udah datang nih bintang tamunya nih, yaitu Kang Roy Hanudin. Nah, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Manggil Kang aja ya? Iya, siap. Iya, karena kan beda. Iya, beda apa nih? Siap. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah tadi lancar, berangkat tadi 5:30 gitu. Dan sampai sini mungkin ya sholat maghrib, langsung sholat maghrib di sini. Oh, berangkat sama siapa Kang? Sama ente kan? Iya, berangkat sama saya ternyata. Oke, jadi Kang Roy ini mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang tentunya kalau di kancah universitas udah pada kenal tentunya karena berprestasi. Dan kebetulan juga beliau ini adalah mahasiswa dari Rubin ya. Kita korek-korek aja nih hari ini, oke? Nah, jadi sebelum itu saya pengen nanyain dulu nih ke Kang Roy nih. Apa? Ini kan sekolah kita kan kampus online gitu ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini tuh lagi sibuk ngapain sih? Itu. Oke, karena di sini tuh sekarang saya lagi semester akhir ya, otomatis lagi ngegarap skripsi. Jadi gimana pun caranya ya, walaupun pandemi, saya harus tetap lulus gitu, harus bisa lulus. Nah, kayak saya lagi ngegarap itu sih, penelitian gitu. Penelitian. Iya. Lancar nggak tuh? Ya, gitulah namanya apa ya? Penelitian tuh kadang ya gitu ada gagalnya juga. Udah masa pandemi gitu ya. Apa perizinan susah dan sebagainya itu ya udah biasa sih selama ini itu. Iya sih, emang agak terhambat kayaknya ya. Iya, betul banget. Tapi harus diselesain juga dong biar tepat waktu ya nggak? Iya, betul banget. Tentunya udah ada rencana nih nanti ke depannya mau ngapain gitu. Insya Allah doain aja. Bisa di-share gak nih? Oke, boleh. Boleh ya, Iya. buat jadi motivasi kita Iya. ya. Oke, mungkin untuk setelah lulus gitu ya, niatan awal tuh memang ingin lanjut studi gitu, studi. Emang sekarang lagi persiapan juga di fakultas gitu, masuk ke pembimbingan buat studi lanjut di luar negeri gitu. Waduh. Doain aja ya teman-teman, di tepatnya itu di Fakultas Pertanian Universitas Putra Malaysia kayak Malaysia. gitu. Iya, kayak gitu. Sekarang targetnya luar negeri nih berarti nih. Iya dong, insya Allah. Insya Allah ya. Iya, dengan beasiswa tentunya ya. Dengan beasiswa, ya insya Allah dapat lah. Amin. Nah, kemarin juga saya lihat di Instagram Kang Roy ya, Iya. itu baru aja menang lomba ya, dan Iya. itu tingkat internasional kan? Wah, iya betul. Waduh, itu keren sih lagi pandemi gini. Itu lomba apa sih Kang? Oke. Itu sebenarnya lomba riset, lomba penelitian. Jadi yang ada ini tuh Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Bandung. Nah, kebetulan memang tingkatnya internasional dan ya lumayan juga buat belajar gitu kan, buat melatih berbahasa. Terus juga ya saya kolaborasi juga sama beberapa anak-anak di UIN gitu yang beda jurusan. Ya kita membicarakan karya kita itu terkait pendidikan gitu. Pendidikan buat media pembelajaran gitu. Dapat medali emas. Ya alhamdulillah. Itu nggak nyangka banget sih sebenarnya. Karena mungkin lomba kedua menurut saya yang luar biasa banget gitu. Jadi memang saat pandemi, karena kalau misalkan offline mah kita enak gitu ya, bicara langsung. Ini mah lewat Zoom dan banyak kendala juga sih, entah sinyal dan sebagainya. Cuma itu alhamdulillah udah terselesaikan gitu. Kalau misalkan tingkat internasional berarti ngalahin banyak negara dong. Ya seperti itulah. Waduh. Ya cuma ya gitulah. Bangga Gak nyangka sih. juga sih. Berarti Kang Roy ini bukan pertama kali lomba internasional gini. Kalau untuk untuk kompetisi ya, cuma Iya. kalau untuk yang kayak culture exchange itu udah pernah. Cuma kalau untuk kompetisi ini yang kedua gitu, yang kedua kalinya. Yang kedua, yang pertama menang nggak tuh?
Itu dapat silver. Dapat silver. Udah. Itu di Malaysia sih kemarin. Waktu pas akhir-akhir awal-awal 2020. Awal 2020 berarti dalam jangka setengah tahun itu udah dapat silver terus dapat gold medal internasional. Iya, alhamdulillah. Nah, saya tuh penasaran nih. Kira-kira motivasinya apa sih gitu? Maksudnya kan kalau misalkan kalau kita ya tingkat kecamatan aja kadang suka jiper gitu kan. Iya. Itu mentalnya aja udah goyah banget gitu. Nah, ini kancah internasional kita ketemu sama orang yang bahasanya beda gitu kan. Terus juga mungkin otaknya juga beda-beda karena kan kita biasanya kalau ngelihat orang luar negeri tuh pasti pinter gitu. Mindsetnya tuh gitu. Kayak pinter gitu ya. Iya, padahal nggak tahu ya. Padahal kita juga bisa menang gitu kan. Iya. Nah, kira-kira motivasinya apa sih? Oke. Sebenarnya untuk ya rasa takut mah pasti ada gitu ya. Cuma saya selalu menanamkan dalam diri saya tuh berani mencoba gitu. Jadi the power of coba-coba. Dimana ketika saya mencoba nih awal semester tuh memang di tingkat nasional dulu. Jadi saya membagi beberapa fase gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, keempat sampai yang sekarang. Itu tuh bertingkat gitu. Nggak harus nggak langsung ke internasional, tapi dari tingkat yang regional, nasional, kemudian sampai berani nyoba internasional gitu. Dan memang yang sangat mempengaruhi ini circle sih. Jadi karena saya tuh dikelilingi sama mahasiswa-mahasiswa berprestasi di kampus lain, dan mereka tuh sering ngupload penghargaan mereka di Instagram mereka, jadi kayak ke-trigger gitu. Dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi berawal dari situ gitu. Berawal dari coba-coba. Iya, coba-coba. Awalnya sih coba-coba ya. Iya. Lama-kelamaan ketagihan juga ya. Yang penting kan ketagihannya ketagihan prestasi gitu kan. Ya. Emang sih kalau misalkan kita nggak nyoba ya kita nggak akan tahu kemampuan kita sampai mana gitu kan ya. Dan perlombaan adalah salah satu cara untuk melihat sejauh mana kemampuan kita gitu ya. Betul. Saya juga jadi termotivasi nih. Nah, Kang Roy ini kan udah menjelang semester akhir. Bukan menjelang lagi. Oh, lagi semester akhir. Iya, maksudnya itu. Perlombaan mana yang paling berkesan buat Kang Roy gitu, mulai dari mungkin prosesnya kah atau apa dan segala macamnya gitu. Ada nggak sih kayak misalkan perlombaannya jauh harus kesana kesini kan, kalau kemarin kan online gitu ya, di pondok gitu ya. Nah, ada nggak sih pengalaman berkesan gitu? Oke. Karena saya juga adalah mahasiswa yang pernah ngerasain offline juga nih. Jadi mungkin lomba atau kompetisi yang paling berkesan itu di tahun 2019 gitu. Dimana waktu itu saya masih semester 5. Dan di fakultas tuh mungkin belum ada orang-orang yang muncul, jadi saya struggle sendirian gitu. Saya mendaftar ke tingkat fakultas waktu itu tuh buat ngewakilin UIN Bandung ya. Di lomba yang diadakan Kementerian Agama waktu itu tuh di UIN Malang, di Kota Malang gitu. Itu benar-benar yang namanya semester 5 dan belum tahu gitu penelitian tuh kayak gimana, jadi otodidak, belajar sendiri, kemudian nanya cutting juga gitu, gimana sih kayak gitu. Itu sih paling berkesan gitu. Jadi kesana kemarinya itu sendiri gitu. Dan yang saya rasakan jadi kayak bukan kurang main, tapi lebih kepada merelakan jatah saya tuh buat main gitu. Jadi kayak gitu. Jadi disisihkanlah waktu main itu untuk gitu, mengejar perlombaan itu. Dan ya terbukti gitu, pas kita sudah berproses, ya hasilnya itu akan menjawab gitu. Dimana saya jauh-jauh mungkin dari Bandung, kemudian berkarya sampai ke Kota Malang, kemudian ya sambil perjalanan itu wah gitu. Itu tuh bener-bener ya dapat benefit juga kan, dibiayai juga sama kampus. Jadi ada motivasi tersendiri sih pas mulai dari situ, pengen lagi karena gini ya, kalau misalkan kita nih lomba itu atau misalkan mewakili kampus, itu tuh kita bisa jalan-jalan sambil belajar, tapi gratis gitu kan. Nah itu di situ enaknya di situ gitu. Itu sih paling. Iya sih, tapi Kang Roy ini, jadi teman-teman, Kang Roy ini kebanyakan juara perlombaan itu di bidang karya tulis ilmiah, betul ya? Iya, betul banget. Nah, saya pengen nanya nih, udah bukan rahasia umum lagi ya kalau misalkan tingkat baca rakyat Indonesia itu kan cukup rendah gitu. Iya, betul. Nah, dari Kang Roy sendiri
kan karya tulis ilmiah tentu berhubungan dengan bacaan kan. Iya, betul. Itu gimana sih menurut pandangan Kang Roy tentang itu gitu? Dan bagaimana kita nih supaya keinginan untuk membacanya itu menjadi tinggi gitu kan? Iya, iya. Gimana tuh? Oke. Sebenarnya nih Kang Fauzan, kalau boleh jujur, saya tuh adalah orang yang malas baca gitu sebenarnya tuh. Ya, tapi kenapa bisa ketagihan membuat karya gitu, karya tulis gitu. Jadi awalnya tuh dulu memang saya terinspirasi juga sama kakak tingkat saya gitu. Dia juga jadi mahasiswa berprestasi di kampus saya, dan saya tanya bidang yang digeluti apa, yaitu karya tulis gitu. Oh, karya tulis, saya cari tahu lah tuh tentang karya tulis itu. Oh, ternyata kayak gini-gini tentang penelitian gitu. Dan waktu pada saat itu saya masih semester 3 kalau nggak salah, itu masih muda banget buat memulai kayak gitu. Cuma di sini menjadi jalan saya untuk menyukai membaca gitu. Jadi ketika saya ikut kegiatan, otomatis ada tuntutan buat saya baca kayak gitu. Bener gak sih? Jadi kalau misalkan saya nggak baca, ya saya nggak bisa buat riset gitu ya. Iya, jadi itu suatu dorongan kayak gitu. Dan kesini-sini karena merasakan euforianya gitu ketika kita ketemu sama mahasiswa lain dari universitas lain gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa terbaik gitu. Jadi kita melakukan diskusi, oh ternyata kayak gini loh orang Padang. Jadi merasakan euforianya gitu, dan merasa lebih pede aja. Oh, saya nih perwakilan dari kampus kayak gitu. Jadi menambah tingkat kepedean gitu. Jadi lebih ke situ sih senangnya, euforianya gitu. Makanya lebih seriusin lagi bidang itu kayak gitu. Iya sih. Emang kita harusnya sebetulnya suka baca kan. Iya, karena betul. kita sudah sering ngedenger juga kan buku apa sih? Buku adalah gudang ilmu, membaca adalah kuncinya. Iya. Gitu ya. Jadi emang dari baca itu kita bisa nambah pengetahuan dari manapun ya, gitu ya. Berarti asal pilih-pilih juga bacanya baca apa. Itu. Nah, saya itu penasaran juga gitu, karena kan saya juga ikut lomba gitu ya, karena dan nggak berhasil semua gitu. Iya kan. Nah, banyak gagalnya tentunya. Nah, Kang Roy ini pasti pernah dong ngalamin kegagalan. Iya, ya pasti pernah lah. Nah, itu gimana cara bangkit dari kegagalan, terus juga bisa sampai kayak malah prestasi itu sekarang kayak udah gampang aja dapetinnya gitu. Tips and trick supaya menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Sip. Nah, sebenarnya kita bicara terkait kompetisi dulu lah ya. Kenapa sih orang perlu berkompetisi? Jadi untuk mencapai titik tersebut itu kan ada proses ya. Proses yang dilalui. Nah, itu saya selalu memaknai itu gitu. Makanya kalau ketika orang yang ini orang ngapain sih lomba mulu kerjaannya. Tapi saya mau memaknai hal tersebut tuh sebagai proses gitu. Sebagai pembuktian juga bahwasanya kita bisa membuktikan diri itu sampai semana gitu mampunya. Kayak gitu. Nah, adapun seberapa kali saya gagal itu udah enggak kehitung sih, maksudnya ya tahu lah ya rumus itu udah jadi permasalahan umum gitu ketika emang udah sang juara itu kan di belakang-belakang juga banyak banget kegagalannya gitu. Nah, waktu itu pernah jadi kalau misalkan ini ya dilihat dari waktunya di tahun 2019 itu sebenarnya adalah waktu emas, jadi kayak waktu emas gitu loh, waktu emas saya. Saya di 2019 itu udah pernah kesini ke situ dan sebagainya. Nah, di 2020 awal pandemi ya, kalau nggak salah itu pokoknya itu, saya tuh sempat mikir gini, kok ketika saya daftar itu tuh gak lolos mulu dan bahkan kalah mulu, udah hampir berapa puluh gitu ya. Dan saya mikir apa cuma kebetulan gitu di 2019 gitu. Apakah cuma kebetulan aja gitu saya bisa sampai situ. Cuma saya konsul juga sama kakak tingkat saya lagi gitu. Jadi emang harus punya ini sih, punya orang yang ditanya gitu. Kayak gitu. Rujukan gitu lah. Kayak gitu. Nah, dia bilang ya udah jalanin aja, itu mungkin emang fase gagalnya gitu. Jadi fase saya tuh berhasil dulu Kang, terus gagal. Nah, pas saat ini langsung kayak memetik hasilnya gitu. Lomba sini menang. Dari proses di iya. Cambuk-cambuk kegagalan gitu ya bahasanya. Iya. Cambuk-cambuk kegagalan. Iya. Ya. Tipis banget. Nah, terus tips and triknya gimana tuh? Tips dan triknya. Kan tadi katanya berhasil, terus gagal, terus memetik hasilnya. Gitu. Nah, itu
pasti kan ada proses tuh, punya cara tersendiri bagaimana bangkit dari kegagalan, terus bisa memetik hasilnya itu udah enak lah gitu sekarang. Oke. Jadi mungkin di dalam diri ini tuh ditanamin gini sih Kang. Kalau misalkan kita udah berani memulai sesuatu gitu ya kita harus bisa berani mengakhirinya gitu. Karena saya udah terkecimpung di dalam ini, ya udah gaskan gitu sampai akhir gitu. Itu yang pertama mungkin konsisten. Terus konsisten. Terus juga gini, mungkin beberapa kegiatan kan saya juga suka ngisi gitu. Memang ngisi apa tuh? Yang ngisi materi terkait ini gitu. Memang ya. Nah, memang banyak nih adik tingkat yang atau teman sebaya lah yang ingin menyatakan bahwasanya dirinya itu pengen kayak gini gitu. Jadi tapi di situ nggak ada cuma beberapa yang konsisten gitu. Jadi dari 10 hanya 4 yang konsisten. Nah dari 4 itu hanya 2 yang pengen mematangkan itu gitu. Jadi cuma hanya segelintir orang yang cuma punya niat dan tekad yang kuat kayak gitu. Terus selanjutnya lebih ke mindset sih. Mindset kita. Jadi memang kalau yang namanya proses itu kan nggak mudah, kemudian banyak banget rintangannya gitu. Ya kan kalau saya tuh dari fakultas ini Saintek gitu, dimana memang ketika ada laporan praktikum, nah setelah praktikum ada laporan gitu, tahu kan ya. Nah itu tuh ada sesuatu yang tantangan sih. Jadi ketika orang-orang ngerjain laporan, kita ada beban tambahan gitu. Jadi waktunya ya di situ gitu. Itu resiko, memang sudah resiko gitu. Jadi ketika kita ingin beda dari orang lain, ya tanggung sendiri resikonya gitu. Saya pernah gini Kang, waktu itu seminggu nggak ikut UTS. Waduh. Cuma gara-gara ini memang panitia. Jadi lolos gitu loh, dan kirim ke Palembang waktu itu. Pengen ke Palembang. Lolos jadi lomba waktu itu, lomba debat sih waktu itu tuh. Lomba debat. Lolos. Dan waktunya UTS. Iya, UTS seminggu. Dan ya itu saya lakukan lobbying sama semua dosen, dan alhamdulillah kita bertiga diizinin tidak ikut UAS dulu, UTS selama 1 minggu gitu. Ya alhamdulillah kita lomba lancar, kemudian UTS juga lancar. Ya kan kalau misalkan nggak melakukan pengorbanan, itu kan nggak akan bisa ya. Iya. Kayak misalkan kita ya tidur lebih sedikit gitu. Jadi ya dari mindsetnya kita harus berdamai dengan hal tersebut gitu. Ada harga yang harus dibayar gitu. Berarti untuk memunculkan sesuatu yang besar, maka langkahnya juga harus besar. Iya, itu kali ya kurang lebih. Betul. Bijak banget kayaknya saya. kayaknya dari tadi bahasa tuh prestasi, terus masa depan gitu ya. Tapi kayaknya saya pengen ngulik nih, orang kayak Kang Roy ini nih yang doyan lomba sekarang tuh masa kecilnya tuh kayak gimana sih gitu. Kayaknya ada nggak sih yang bisa di-share ke kita gitu dulu. Apa emang dari kecil itu udah seneng lomba gitu. Jadi baru brojol, wah mas saya pengen lomba KTI gitu. Enggak kan? Okay. Jadi dulu memang ketika kecil tuh ya sampai sekarang juga sih, maksudnya didikan dari orang tua sih yang lebih berpengaruh tuh keduanya. Kalau bapak saya tuh memang didikannya keras gitu. Memang dari kecil kalau untuk ya kayak bermain games itu benar-benar bukan dilarang tapi dibatasi. Gitu. Nah, terus kalau ibu saya mah nggak pernah bilang jangan. Jadi nggak pernah ngelarang saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya merasa bebas, merasa ketika memang positif ya. Iya. Itu mah orang tua selalu ngizinin gitu. Jadi balance gitu ya, antara ada yang larang juga, ada yang enggak juga gitu. Yeah. Nah itu masa kecil saya tuh kayak gitu. Jadi lebih ke didikan orang tua. Kemudian memang ada beberapa omongan orang tua yang membuat termotivasi gitu. Apa tuh? Boleh dong. Jadi dulu tuh bukan sering dibandingin ya, tapi lebih kepada ya bahasanya dibandingin lah. Kali ya. Gitu. Sama anak tetangga loh. Biasanya emang kayak gitu sih, suka dibanding-bandingin, lihat si Agung gitu. Dulu tuh berawal dari memang tulisan gitu. Tulisannya jelek banget gitu. Kayak ceker ayam. Ceker ayam gitu. Bahasanya ceker ayam, enggak tahu kenapa ya. Padahal kalau ceker ayam gini-gini semua tulisannya tuh apaan.
Di sawah. Kayak gitu. Nah terus satu lagi yang yang sampai sekarang itu tertanam di dalam diri saya tuh, bapak saya selalu bilang Apa tuh? ya harus berani dimanapun kamu berada gitu. Jadi dulu ya kan waktu umur berapa ya kalau nggak salah 3 tahun atau 5 tahun itu tuh saya disuruh pesen makanan. Pesen makanan kan otomatis kita berkomunikasi sama tukang jualannya gitu. Iya. Itu dulu tuh saya panik gitu dan Kok malu. panik? Maksudnya masih kecil sok suruh mesen dan itu kan ada interaksi antara itu. Jadi melatih mental gitu tuh. Melatih mental. Tapi saya baru denger sih ada orang mau jajan panik gitu. Enggak, tapi di rumah makan gitu loh. Oh, di rumah makan. Iya, bukan Cuma abang-abang. Iya, tapi di rumah makan suruh mesen gitu dan suruh bayar. Jadi Suruh bayar. iya maksudnya Oh, pakai uang bapak. Iya, pakai uang bapak. Kirain pakai uang Kang Roy suruh bayar. Umur 5 tahun loh. Jadi mungkin di situ sih terlatih mentalnya dan mulai berani gitu ya berbicara teman orang karena dari kecilnya emang ya udah jangan takut gitu karena selagi kita benar dan nggak dalam posisi yang salah ya kenapa harus takut Itu kan gitu. latih mental gitu. Banyak orang yang nggak bisa ngomong sama orang asing gitu kan. Iya betul banget. Jadi gugup gitu. Iya sih, benar juga sih. Terus berarti motivasinya orang tua dong untuk meraih prestasi dan segala macam, atau ada yang lain gitu? Memang dari dulu sampai detik ini juga ya ketika kita mau melakukan apapun ya selalu dapat izin dari orang tua, jadi harus komunikasi gitu. Komunikasi sama orang tua, minta doa dan sebagainya gitu. Jadi nggak terputus gitu. Kalau ya memang ada beberapa ini dibedakan ketika saya lomba nggak bilang orang tua sama yang bilang sama orang tua. Itu hasilnya beda loh. Ngaruh ya? Iya ngaruh banget. Nggak tahu di mana itu. Mungkin kalau kalau nggak izin malah nggak menang gitu ya? Iya, dan ada aja sesuatu yang terjadi gitulah. Masalah pasti ada gitu ya. Pasti ada. Kayak gitu. Kayaknya emang penting banget ridho orang tua tuh ya. Betul banget. Betul banget sih. Harus minta doanya dan segala macam supaya lancar kan. Betul. Jadi Terus lebih. Iya, terus apa? Jadi dipotong. Iya, jadi lebih rileks aja gitu ketika Lebih orang tenang lah. Iya, lebih tenang kayak gitu. Jadi sisi orang rumah juga tahu dan kita kan nggak tahu ya, maksudnya doa mana yang dikabul gitu. Jadi kita minta doa sama orang-orang terkasih kita gitu. Jadi minta doa sebanyak-banyaknya sih kalau saya gitu. Lebih ke sana. Terus dari masa kecil kemudian beranjak dewasa, SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang udah mau lulus. Nah, prestasi pertama yang diraih itu kapan tuh? SD sih. Lomba apa tuh? Lomba pramuka. Nah, lomba pramuka. Jadi dulu memang SD itu aktif di pramuka. Iya. Itu. Lomba apa tuh? Lomba LKBB. pasti nggak percaya. Lomba apa coba? Apa tuh? Paduan suara. Jadi menyanyikan himne gitu, himne pramuka gitu. Lucu kan apa anak-anak SD gitu, bocil-bocil nyanyi. Tapi kita kompak makanya kita menang gitu. Berarti SD ya? SD udah ada prestasi, terus kemudian SMP ada juga. Iya, alhamdulillah. SMA ada juga. Alhamdulillah ada. Kuliah apalagi? Iya, berarti berprestasi terus ya. Gak tahu ya, mungkin emang orangnya suka berkompetisi. Mungkin kodratnya manusia memang berkompetisi nggak sih? Kodratnya manusia berkompetisi. Iya. Gitu. Di kehidupan nyata kita pun berkompetisi ya guys. Di pabrik, di kehidupan gitu kan. Kalau kita nggak berkompetisi ya kita mati gitu. Kita bernyawa tapi kita rasanya mati. Betul. Serius banget saya. Aduh. Tapi itu ya guys, pokoknya kalau misalkan orang tua tuh punya maksud tersendiri untuk mendidik anaknya gitu ya. Jangan berpandangan buruk dulu. Kadang kita nggak tahu aja maksudnya apa gitu. Kadang kita malah ngerasa lebih tahu dari orang tua karena pendidikan kita lebih tinggi gitu. Padahal orang tua paling ngerti kita kayak gimana kan. Betul. Pengalaman mereka kan banyak gitu. Iya, dan ngaruh juga loh. Kita tuh kalau misalnya nggak izin dari Kang Roy bakal ada kejadian apa gitu ya. Jadi yang penting tuh sebetulnya ridho orang tua juga penting. Betul banget. Gitu. Motivasi terbesar ya orang tua gitu kan. Iya. Ya, jadi terakhir nih Kang Roy. Saya pengen nanya, kan Kang Roy ini mahasiswa berprestasi nih. Tentunya pasti
ada di satu waktu kayak pengen ngeharumin bangsa Indonesia gitulah. Nah terus Kang Roy ini punya pandangan gimana sih terhadap Indonesia nih supaya masa depan anak-anak mudanya ini masa depan anak-anak muda itu bisa cerah dan jadi generasi emas sesuai Rubin ya. Kita kan Rubin generasi emas gitu tagline-nya ya. Iya. Gimana tuh caranya tuh? Kalau menurut saya ya, jadi memang semua elemen tuh harus berkolaborasi sih. Jadi nggak kita menitik beratkan kepada pemerintah juga, kemudian nggak juga ke pemudanya gitu, tapi harus berkolaborasi. Berkolaborasi. Gitu. Nah terus kita mungkin yang berkesempatan jadi mahasiswa ya kan, karena memang nggak semua pemuda itu berkesempatan jadi mahasiswa. Nah jadi mahasiswa itu memang banyak kesempatan yang terbuka lebar, di mana kita ketemu banyak orang, kemudian banyak menerima ilmu-ilmu gitu ya. Nah itu bisa kita sebarkan lagi ke negeri ini gitu ya. Jangan-jangan dulu lah, kita ke lingkungan kita dulu gitu. Jadi lebih kepada memahami bahwasannya ya fungsi kita itu apa kayak gitu. Gitu. Nah terus di Rubin juga ya, karena saya dikumpulin sama orang-orang yang masya Allah banget gitu. Jadi semakin bersyukur juga, semakin ini juga gitu. Semakin bersemangat juga untuk meningkatkan kapabilitas diri kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin karena tadi juga disinggung terkait literasi gitu ya. Itu memang harus kita sekarang kan ini ya zamannya media sosial gitu ya, dimana mungkin kita bisa sebut ya via jalur udara gitu, dimana setiap kita punya media sosial, kita juga bisa melakukan kampanye kebaikan. Nah itu bisa kita kampanye kebaikan. Ya, kita ajak orang-orang untuk meningkatkan minat baca kayak gitu. Kita kasih tahu aja kalau misalkan baca ini dampaknya kayak gini-gini loh gitu. So sayang banget gitu ketika kita punya media sosial dipakai buat yang nggak jelas kayak gitu, nggak jelas gitu ya. Punya mata dipakai ngeliat yang enggak gitu kan. Yang dipakai buat baca gitu maksudnya. Memang mungkin pasar di Indonesia tuh lebih suka yang dagelan-dagelan atau misalkan yang lucu-lucu. Tetapi ya Indonesia juga perlu yang kayak gitu loh, perlu yang positif-positif. Jadi memang banyak orang-orang yang buat konten-konten yang lucu dan sebagainya, tapi banyak juga yang berniat untuk mulai kebaikan gitu. Ya, pokoknya hal positif apapun kalau kita sebarin itu pasti akan berpengaruh gitu ya. Terus mungkin ini boleh pesan nggak buat teman-teman yang lain? Boleh. Nah, sok pesan. Pesan apa? Nggak pesan maksudnya, bukan pesan itu. Ada pesan nih. Ya boleh nih. Jadi dicatat. Mungkin kita harus berani beda. Ya itu yang poin terpenting. Jadi kita jangan mengikuti alur atau mengekor gitu. Kita harus berani beda. Terus juga kita harus bisa menjadi orang yang beruntung. Nah maksudnya apa? Jadi beruntung di sini tuh adalah keadaan di mana kesempatan bertemu dengan kerja keras dan kesungguhan gitu. Jadi ketika ada peluang, kita juga harus memanfaatkan itu gitu. Contohnya mungkin saya gitu ya, di jurusan saya ketika memang belum ada nih yang kayak gini, ya udah saya sikat aja gitu. Saya maksimalkan di situ sehingga terasa sekarang gitu hasilnya gitu. Jadi kita harus peka atau bisa membaca situasi itu tadi gitu Kang. Jadi kita harus bisa berani beda dan ya harus menjadi orang yang beruntung tadi gitu. Ya tuh, pokoknya intinya harus berani beda dan maksimalin setiap peluang. Iya betul. Dan juga tadi di omongan yang pertama, awalnya itu kan coba-coba, lama-kelamaan keterusan gitu. Tapi yang penting positif tentunya. Nah tapi coba-coba juga harus hal positif ya. Jangan semuanya dicoba-cobain gitu ya. Apalagi buat anak kok coba-coba. Gitu. Oke, kayaknya cukup ya sekian ya. Untuk Ormas episode kali ini tentang mahasiswa Rubin berprestasi dari Kang Roy Hanudin. Banyak banget pesan yang bisa kita ambil ya gitu ya, motivasi kita dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini bisa tertular ke saya, ke penonton juga ya. Amin. Semoga kita selalu semangat dalam meraih prestasi ya. Oke, Kang Roy terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu dan tercapai keinginannya untuk kuliah di luar negeri. Amin. Ya, doain juga supaya
kita ini semoga sehat. Semoga sehat jadi gimana sih? Semoga kita selalu sehat, Kang Roy juga gitu, karena kan lagi kayak gini musimnya. Dan orang-orang yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Dan buat penonton setia Rubin TV, jangan lupa terus saksikan Ormas. Ini program dari Rubin TV yang baru, yaitu obrolan mahasiswa. Dan kita akan mengundang mahasiswa-mahasiswa yang tentunya kreatif dan juga inspiratif. Ya, terima kasih. Saya Fauzan Amrul Hafiz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.